kesurupan massal di Gunung Papandayan. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Jumpa lagi dengan mahasiswa siluman. Video kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah kisah, yaitu kisah kesurupan massal di Gunung Papandayan. Namun sebelum lanjut ke cerita, seperti biasa, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari kami. Cerita ini terjadi waktu gue diklat organisasi pencinta alam pas SMA. Waktu itu gue masih kelas 10 dan lagi penerimaan anggota baru di organisasi itu. Jadi sistem diklatnya itu kayak napak tilas. Buat kalian yang gak tahu napak tilas itu kayak semacam kita dikasih tantangan buat ngelakuin sesuatu. Biasanya kayak ngomong sama orang gila atau ke mall pakai baju sobek, pokoknya gitu-gitulah. Nah, waktu itu gua napak tilasnya jalan dari sekolah gua ke Gunung Papandayan. Kita dibagi beberapa kelompok. Satu kelompok kalau nggak salah isinya 5-7 orang dengan satu orang pemimpin kelompok. Kita jalan cuman dikasih bekal 20.000 per orang. Tapi ketika kita sampai di base camp Gunung Papandayan, kita harus memegang uang 100.000 per orang, bagaimanapun caranya. Nah, berhubung kelompok gua ini temen gua semua, gua gampang ngaturnya. Gua start dari sekolah sekitar jam 7 pagi. Gua jalan ke jalan raya buat nyari tebengan ke arah Bogor buat menghemat keuangan kita. Kita dikasih waktu sekitar 2 hari buat nyari duit 100.000. Untungnya ada satu mobil pick up yang kebetulan lagi ngarah ke Garut dan ngebolehin kita untuk numpang. Tanpa pikir panjang, kita semua numpang di mobil itu. Perjalanan kita habisin dengan istirahat karena nantinya kita harus berusaha mencari uang 100.000. Kelompok gue ada 7 orang termasuk gue. Isinya 4 cowok dan 3 cewek. Sekitar 4-5 jam perjalanan, akhirnya kita sampai di kota Garut. Gue bilang sama si supir buat nurunin kita di pasar. Gue lupa namanya pasar apa. Di pasar ini nantinya kita berusaha mencari uang. 2 orang temen gua, cewek sama cowok, milih nyari uang dengan ngamen di angkot. Gua sama 2 orang temen lagi jadi kuli panggul di pasar itu. Dan 3 temen gua lainnya, 1 cowok dan 2 cewek, nyari uang dengan jadi pelayan di salah satu ampera yang lumayan rame. Sumpah, pekerjaan jadi kuli panggul di pasar itu luar biasa berat. Dari siang sampai malam, gua kerja ngangkat barang ke toko cuma dikasih upah 35.000 per orang. Gila kan? Tapi teman gua yang ngamen itu lumayan juga dapatnya. Karena udah malam dan badan kita udah capek semua, kita mutusin buat lanjut kerja keesokan harinya. Kita semua makan dulu di ampera tempat teman gua kerja. Habis itu, kita semua nyari masjid untuk istirahat. Setelah subuh dan bersih-bersih, kita semua siap-siap buat langsung menuju pasar tadi buat nyari sisaan uang yang harus kita bawa ke base camp besok harinya. Jam 5 subuh, pasar ini udah lumayan rame. Gua ngeliat ini sebagai peluang dan gua langsung menawarin bantuan. Gua kerja lagi sama temen gua kayak kemarin. Angkat-angkat barang, istirahat pas zuhur, lanjut lagi sampai malam. Kali ini upah gua lumayan banyak, walaupun tetap nggak manusiawi. Sekitar 150.000. Jadi total gue megang uang 205.000. Masih ada sekitar 105 yang bisa gue pakai buat foya-foya. Besoknya uang gue masih sisa 140 ribuan lebih. Akhirnya gue pakai buat naik angkutan yang ngarah ke depan base camp. Sekitar jam 10 pagi, kita akhirnya sampai ke depan base camp. Gue pikir kita kelompok pertama yang datang. Soalnya di sana cuma ada senior yang menatap kita dengan muka sok-sokan, sama beberapa alumni yang langsung ngebarisin kita. Ternyata kita nggak dikasih waktu untuk istirahat. Kelompok sebelum kita udah start jalan duluan. Duit 100.000 yang kita cari susah payah itu ternyata ditukar sama barang kelompok. 3 kompas, 3 pisau lipat, sama 2 korek api.
Sama dia juga ngasih beberapa peraturan yang gak boleh kita lakuin. Peraturan yang paling gue ingat adalah gue gak boleh bawa barang lain selain barang yang dikasih sama senior. Gue juga harus masuk hutan dan gak boleh lewat jalan setapak atau jalur pendakian. Jadi intinya mereka nyuruh kita buat survival. Sebenarnya perjalanan tanpa carrier ini enteng karena gak bawa beban sama sekali. Tapi kalau gak lewat jalur pendakian itu yang bikin ribet. Karena kita harus pinter-pinter biar gak nyasar. Karena kita gak lewat jalur resmi, jadi kita gak ketemu orang sama sekali di jalur ini. Jalur yang kita lewatin mayoritas berbatu, dan karena emang gak resmi, jadinya curam banget. Tenang cuy, gue udah dapet izin buat melakukan survival, jadi gak melanggar aturan ya. Selama perjalanan ini, cuma 3 benda itu aja yang gue bawa. Tanpa HP, tanpa makanan, dan tanpa minuman. Kenapa dikasih pisau sama korek? Info dari senior, pisau dan korek itu bisa kita pakai buat masak bahan, makanan apapun yang kita temui di sana dan masak air. Tapi karena gue bawa cewek, ya gak mungkin lah gue kasih kadal atau bekicot. Akhirnya pas sampai di sungai sumber air gue melakukan pekerjaan yang sangat membosankan, yaitu memancing. Sekitar jam 1 siang dengan peralatan seadanya kita mencoba keberuntungan kita mancing untuk makan siang. Kita dapat 3 ikan sama 2 udang hasil mancing kita tadi untuk dimakan 7 orang dan harus cukup. Ya inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah perjalanan. Dah kenapa makanan yang kita dapetin itu cukup buat mengganjel lapar kita. Mungkin karena bersyukur kali ya. Setelah makan kita rehat sebentar buat nurunin makanan. Namun tiba-tiba temen gue yang cewek ngeluh sakit. Gue gak ngerti dia sakit apaan. Terus dia izin mau ke semak-semak diantar sama temen gue cuy. Gue pikir dia alergi makanan laut awalnya. Pas balik lagi ke kita, gue tanyalah dia sakit apaan. Dan dia cuma jawab gak apa-apa. Ya biasalah cewek kalau ditanya kenapa pasti jawabnya gak apa-apa. Ya udah akhirnya gue positive thinking aja lah, mungkin dia benar-benar kecapean. Kita lanjut jalan lagi menembus belantara sunyi yang sangat-sangat menguras tenaga. Gue nggak tahu kita udah sampai mana, pokoknya kita cuma ngikutin arah matahari dan harus nyampe shelter sebelum malam biar nggak nyasar. Sekitar jam 5:30 kita sampai di daerah hutan mati atau kawah mati. Konon katanya daerah ini rawan banget longsor. Makanya kita harus berhati-hati dan gak boleh ngelewatin batas aman yang udah ditentukan. Hutan mati ini jelas udah gak ada pohonnya. Tumbuhan yang ada di sini udah mati semua. Karena letusan Gunung Papandayan beberapa tahun yang lalu. Akhirnya kita melipir ke selatan buat sampai ke checkpoint kita, Tegal Alun. Jalur ke Tegal Alun ini ketutup rapat banget dan gak ada jalan setapak buat sampai ke sana. Waktu itu jalurnya juga curam banget, bikin paha lumayan amsyong. Sebelum akhirnya kita disambut sama ladang Edelweiss yang luas. Nah, ladang itulah yang dinamakan Tegal Alun. Di sana kita udah ditunggu sama beberapa senior dan alumni tetap dengan tampang yang ngeselin. Sama beberapa kelompok yang kebetulan udah nyampe duluan sebelum kita. Kita disuruh duduk dan dikasih makan sama mereka. Setelah makan sekitar jam 9 malam, salah satu alumni ada yang maju buat ngasih materi ke kita sama sharing-sharing pengalaman dia. Menyenangkan sih acara ini. Jam 11-an kita dikasih waktu 3 jam buat tidur sebelum lanjut materi lagi tengah malam nanti. Pas gue tidur, gue mimpi lagi ada di tengah hutan gelap dan berkabut. Gak ada orang sama sekali di sana. Cuman ada suara-suara aneh dan suara binatang liar. Tiba-tiba di mimpi gue dengar sesuatu atau seseorang datang mendekat ke gue dari belakang cepet banget. Gue dengar jelas suara itu semakin dekat. Semakin dekat, tiba-tiba makhluk itu ngeluarin suara yang kenceng banget. Gue kaget langsung bangun dari tidur gue dong. Pas gue buka mata, napas gue gak beraturan. Kaki gue keangkat secara alami setinggi 1 meter. Bukan, gue gak mungkin ngangkat kaki pas lagi tidur dan gue emang gak nyedirin kaki di barang apapun. Gue ngerasa kaki gue ada yang ngangkat. Ada tangan yang pegang kaki gue. Entah kenapa pandangan gue tertuju sama sebuah pohon yang jaraknya 5 meter dari tenda gue.
Karena pas itu gue pakai tenda peleton yang buat orang ngungsi. Gue bisa lihat jelas sekeliling gue. Gue kayak ngeliat ada siluet orang lagi ngeliatin tenda gue. Gue pikir awalnya itu monyet, tapi enggak cuy. Tatapan dia ke gue itu beda. Gak kayak hewan liatin manusia, tapi kayak manusia liatin manusia. Kalian pernah gak sih pas bangun tidur ngerasa ada orang lain dan kalian langsung fokus ke satu titik tergelap kamar kalian? Dan kalian ngerasa ada sesuatu atau seseorang yang lagi liatin kalian tidur. Nah, kayak gitu kurang lebihnya. Siluet itu tiba-tiba buang muka dan jalan pelan ke arah tenda tempat teman cewek gua. Siluet itu tinggi gede, pakai jubah putih dan bawa tingkat. Dia jalan pelan ke arah tenda cewek. Dalam hati gue pengen teriak buat bangunin semua orang, tapi gak bisa. Tubuh gue kayak ketahan sama seseorang yang lagi nahan kaki gue. Gue mulai berontak berusaha sadarin diri, yang udah mulai ngaco sambil merem. Mungkin kalau dalam tradisi Jawa, ini namanya direp-repin. Tiba-tiba gue dengar suara sirine tanda waktunya untuk bangun. Gue buka mata dan ngerasa kayak baru bangun tidur. Gue lihat sekeliling udah rame banget senior pada ngebacot. Gue langsung aja buang pikiran gue tadi dan siap-siap karena cuma dikasih waktu 10 menit. Kita dibarisin lagi kayak tadi buat dikerjain. Mula-mula ada senior datang ke depan gua, nanya nama gua siapa. Gue jawab pelan kan. Terus gue digampar kenceng banget. Bangsat gak tuh? Kaget dong gue langsung melotot. Digampar lagi gua. Terus dia teriak, nyuruh gua untuk menjawab yang keras pakai nada tinggi. Gue jawab lah teriak. Digampar lagi. Katanya kamu bentak saya. Ya gitulah, senior emang selalu benar cuy. Gak lama setelah peristiwa gambar-gambaran kayak di sinetron-sinetron, salah satu senior gua ada yang teriak. Katanya ada satu di antara temen gua ada yang kesurupan. Kesurupannya gak tanggung-tanggung cuy. Ketawanya mirip banget sama kuntilanak. Gue ngeliat dia udah berantakan parah sih. Kayak kepanasan gitu. Akhirnya salah satu senior ada yang bacain Yasin tapi gak mempan. Lucunya, si setan malah teriak, baca aja yang kenceng, sambil ketawa-ketawa. Gak lama setelah si setan bentak-bentak, satu persatu teman gue pada kesurupan cuy. Sampai totalnya ada 30-an orang yang kesurupan termasuk senior. Dan semuanya cewek. Suasana yang tadinya dingin berubah jadi panas. Panas banget. Salah satu setan ada yang ngomong, berisik, mengganggu. Mau sampai jam berapa begini terus? Sambil menangis. Mereka mulai ngancurin tenda dan teriak-teriak. Kayaknya sih karena ulah senior kita. Akhirnya kita semua cuma bisa nenangin dan ngumpulin mereka satu-satu biar gak ada yang hilang atau diculik sama bangsa lain. 2 jam kita nenangin mereka gak ada yang sanggup. Sampai akhirnya azan subuh berkumandang. Satu persatu dari teman kita mulai sadar kembali. Kebanyakan dari mereka yang sadar itu langsung muntah dan ngeluh pusing. Kita yang cowok-cowok yang gak kesurupan akhirnya bantu bopong mereka masuk ke tenda yang udah diberdiriin lagi. Beberapa ada yang masak air buat ngangetin badan orang yang tadi kesurupan. Emang dah teh anget obat dari segala penyakit. Jam 5:30 semuanya udah sadar dan normal kembali. Semuanya dikumpulin jadi satu buat berdoa sama-sama. Dan minta maaf karena udah bentak-bentak tadi. Gak ada lagi senioritas di situ. Semuanya udah pada kapok buat bentak-bentak di sana. Setelah semuanya maaf-maafan, tiba-tiba temen gue yang ngeluh sakit pas di jalur tadi kesurupan lagi. Senior gue langsung larang temen-temen cewek yang lain buat mendekat ke dia. Karena khawatir nanti kejadian lagi kayak semalam. Jadi yang nanganin anak cowok doang. Pas lagi nanganin si cewek ini, salah satu senior gua kayak nyium bau amis. Pas ditelusuri ternyata baunya dari bekas softtek si cewek yang dibuang sembarangan tanpa dicuci dulu. Asli ini orang jorok banget sih. Temen-temen cewek gua langsung bawa itu sampah softtek buat dicuci dan dikumpulin. Beberapa ada yang sambil menangis. Senior cewek gua ngecek temen cewek-cewek yang lain satu persatu buat lihat siapa lagi yang lagi datang bulan waktu itu.
Ternyata total ada 3 cewek termasuk yang kesurupan tadi. Tapi bedanya 2 cewek yang lain itu bersih, dia nggak buang sembarangan bekasnya. Karena pas itu gua ketua kelompoknya. Gua dipanggil tuh sama kapel buat ditanya-tanya. Tetap dengan nada keras dan gamparan. Sial banget lah gua pas itu. Gua udah jelasin kalau gua nggak tahu apa-apa kalau cewek di tim gua itu lagi dapet. Dia cuma ngeluh sakit dan gak mau ngaku ke gua kalau dia lagi dapet. Tetap aja gua disalahin karena gue miss dan gak tanggung jawab sama kelompok gua. Gue dibilang penyebab dari kesurupan masal itu. Ya udah, gua ngalah aja. Gue ngaku salah, gak perhatiin sama kelompok gua. Gue minta maaf sama semuanya karena kekacauan yang katanya penyebabnya gua. Karena keadaan yang gak memungkinkan, napak tilas yang harusnya dilaksanakan seminggu harus berhenti di hari keempat. Semuanya gak ada yang mau nanggung resiko banyak. Kita semua mutusin buat pulang saja. Pas gue lagi rubuhin tenda, gue kayak ngeliat siluet lagi persis kayak di mimpi gue di pohon itu. Tapi kali ini bukan satu orang. Banyak banget gue lihat lagi mandangin kita lama banget. Pas gue mau turun, mereka udah hilang dimakan kabut. Pas perjalanan turun gak ada kejadian apa-apa, alhamdulillah. Semenjak itu gue gak pernah mau ngajak cewek buat mendaki, apalagi cewek yang lagi head. Dia harus yakinin gue dulu kalau jadwal headnya masih lama atau udah lewat, baru gue berani bawa dia. Itu sih pengalaman absurd gue pas bawa cewek lagi dapat ke gunung. Intinya jangan pernah ngambil resiko kalau emang dia dapat pas lagi di jalur harus langsung dibawa turun. Biar gak ada kejadian aneh yang gak kita inginkan. Pesan moralnya, jangan jorok. Mereka suka sama orang jorok dan kekotoran. Udah itu aja. Jadi begitulah pengalaman dari sekelompok siswa ketika napak tilas di Gunung Papandayan. Buat kalian yang pernah napak tilas di gunung atau dimanapun, silahkan tulis di kolom komentar. Atau bisa juga DM di Instagram @mahasiswasiluman. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari. Assalamualaikum.